Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang financial forecasting. Saya akan menjelaskan 4 konten ya. Yang pertama ada pengertian financial forecasting, yang kedua ada tujuan financial forecasting, yang ketiga ada metode financial forecasting, yang keempat tahapan penyusunan financial forecasting. Yang pertama, pengertian financial forecasting. Menurut Nasution Prasetyawan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Menurut Sujana, peramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Menurut Sumayang, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan financial forecasting. Yang pertama ada memprediksi masa depan bisnis. Forecasting dapat membantu perusahaan dalam memprediksi masa depan bisnis. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan gambaran umum bagi manajemen terkait arah bisnis ke depannya. Dengan demikian, mereka dapat menempatkan diri kepada target pasar yang tepat serta meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan forecasting, perusahaan bisa mendapatkan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Dengan keadaan seperti itu, perusahaan memiliki peluang yang besar untuk memenuhi permintaan barang dari pelanggan, lalu menghasilkan kepuasan dari para pelanggan tersebut. Yang ketiga, tetap mengikuti tren. Manfaat lainnya dari forecasting atau peramalan adalah perusahaan dapat terus mengupdate informasi untuk keberlangsungan bisnisnya. Sebab dalam memprediksi bisnis ke depan, perusahaan tentu harus terus mengikuti tren agar dapat mengantisipasi tren pasar yang berubah. Yang keempat ada mudah saat meminjam uang. Ada kalanya perusahaan membutuhkan pinjaman uang untuk menjalankan suatu proyek bisnisnya. Biasanya para peminjam uang akan memberikan pinjaman jika transparansi dari perusahaan jelas dan detail. Misalnya, informasi terkait bisnisnya di masa depan, penjualan, biaya produksi, dan lain-lain. Yang kelima, menjaga kondisi keuangan. Saat perusahaan sudah memprediksi permintaan produk di masa depan, mereka dapat mengatur biaya semaksimal mungkin. Selain itu, prediksi tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan membutuhkan karyawan atau tidak. Dengan begitu, dana tidak dibuang sia-sia karena mempekerjakan karyawan baru di waktu yang tidak tepat. Selanjutnya, metode financial forecasting. Metode financial forecasting ada dua. Yang pertama, time series. Time series adalah metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisa keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan data berkala. Yang kedua ada metode kasual. Metode kasual adalah metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh, yang bukan waktu disebut metode korelasi atau sebab akibat. Forecasting juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada forecasting berdasarkan horizon waktu. Menurut Harjanto, berdasar horizon waktu, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka panjang, yang kedua peramalan jangka menengah, yang ketiga peramalan jangka pendek. Yang kedua ada forecasting berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Menurut Heiser dan Render, berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Yang ketiga ada forecasting berdasarkan jenis data ramalan yang disusun. Menurut Saputra dan Asri, berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Yang keempat ada forecasting berdasarkan sifat penyusunannya. Menurut Ginting, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Yang keempat, tahapan penyusunan financial forecasting. Peramalan atau financial forecasting dilakukan dengan urusan proses sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan.
Pada tahap ini, penentuan tujuan dari setiap peramalan harus disebutkan secara tertulis, formal, dan eksplisit. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Setelah tujuan peramalan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan teoritis yang menentukan perubahan-perubahan variabel yang diramalkan. Yang ketiga, pencarian data yang tepat. Tahap ini biasanya merupakan tahap yang cukup rumit dan seringkali merupakan tahap yang paling kritikal karena tahap-tahap berikutnya dapat dilakukan atau tidak tergantung pada relevansi data yang diperoleh tersebut. Yang keempat, analisis data. Pada tahap ini dilakukan penyeleksian data karena dalam proses peramalan seringkali kita mempunyai data yang berlebihan atau bisa juga terlalu sedikit. Yang kelima, pengestimasian model awal. Tahap ini adalah tahap di mana kita mengkaji kesesuaian atau fitting data yang telah kita kumpulkan ke dalam model peramalan, dalam artian meminimumkan kesalahan peramalan. Yang keenam, evaluasi dan revisi model. Sebelum kita melakukan penerapan secara aktual, suatu model harus diuji terlebih dahulu untuk menentukan akurasi, validitas, dan keandalan yang diharapkan. Jika berbagai uji keandalan dan akurasi telah diterapkan pada model tersebut, mungkin revisi perlu dilakukan dengan memasukkan faktor-faktor kasual dalam model tersebut. Yang ke-8, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Demi keberhasilan suatu peramalan, maka dibutuhkan input dari manajemen. Pada tahap ini dibutuhkan penyesuaian judgmental untuk melihat pengaruh dari resesi suatu perekonomian, pengaruh perubahan inflasi, kemungkinan pemogokan tenaga kerja, atau perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Yang ke-9, revisi terakhir. Tidak ada ramalan yang bersifat statis. Penyiapan suatu ramalan yang baru akan dilakukan tergantung pada hasil evaluasi tahap-tahap sebelumnya. Yang ke-9, pendistribusian hasil peramalan. Pendistribusian hasil peramalan kepada manajemen harus pada waktu tepat dan dalam format yang konsisten. Jika tidak, nilai ramalan tersebut akan berkurang. Yang ke-10, penetapan langkah pemantauan. Suatu kegiatan peramalan yang baik membutuhkan penetapan langkah-langkah pemantauan untuk mengevaluasi peramalan ketika sedang berlangsung dan langkah pemantauan yang mungkin seseorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga. Peramalan harus dibandingkan dengan hasil aktual untuk mengetahui akurasi metodologi yang digunakan. Untuk penutupan, saya simpulkan ya, peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Proses forecasting memiliki pengaruh yang besar dalam efisiensi anggaran terhadap biaya penambahan tenaga kerja, karena setiap anggaran sudah direncanakan dan sudah diprediksi berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan dalam satu periode, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya terhadap tenaga kerja.